Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Raditya Prabowo dengan NIU 545607. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi dari mata kuliah Kelembagaan Perikanan pertemuan ke-8 dengan tema Kelembagaan dalam Pembangunan Perikanan atau KKP. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang konsep utama dalam pengelolaan perikanan menurut Charles tahun 1998. Yang pertama, ada keterlibatan pemangku kepentingan, yang dimana penting juga untuk melibatkan semua pihak termasuk masyarakat pesisir, bukan hanya nelayan dan pemerintah, untuk pengelolaan perikanan yang efektif dan peningkatan kepatuhan konservasi. Lalu selanjutnya ada pendekatan kehati-hatian, yang dimana pengelolaan perikanan juga harus menerapkan pendekatan kehati-hatian karena kompleksitas hubungan ekosistem dan keterbatasan data. Pendekatan ini mengintegrasikan pertimbangan penangkapan dengan konservasi ekosistem dan sumber daya ikan. Yang ketiga, ada manajemen kuota. Meskipun bertujuan untuk kepastian, manajemen kuota juga dapat menciptakan ilusi kepastian dan mendorong praktik merugikan seperti high grading. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan konservasi sebagai suplemen. Dan yang terakhir ada pendekatan sistem, yang dimana kebijakan perikanan juga harus mempertimbangkan aspek biologi, ekologi, sosial, dan ekonomi, serta melibatkan berbagai pihak untuk mencapai keberlanjutan. Lalu untuk yang kedua, saya akan membahas tentang definisi kelembagaan. Menurut Douglas North, ia mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan atau batasan yang dibuat manusia untuk interaksi sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi ketidakpastian. Namun, dalam perikanan, kelembagaan ini meliputi entitas seperti keluarga, perusahaan, komunitas, LSM, lembaga penelitian, dan lembaga pemerintahan. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang 3 pilar kelembagaan perikanan menurut Jen Toft tahun 2004. Jadi yang pertama ada pilar regulatif, yang dimana aturan perilaku, misalnya seperti kuota dan alat tangkap. Lalu yang kedua ada pilar normatif, yang dimana aturan itu dihormati secara etis, mendorong kepatuhan sukarela. Dan yang ketiga ada pilar kognitif, yaitu pemahaman terhadap aturan mengingat kompleksitasnya. Lalu selanjutnya ada opsi kelembagaan pengelolaan perikanan menurut Adrianto tahun 2012. Jadi model kelembagaan itu meliputi privatisasi, pengelolaan oleh pemerintah, kemitraan publik, swasta rakyat, dan juga komanajemen perikanan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang pengaturan ekonomi WPP menurut Adrianto tahun 2019. Jadi sistem WPP atau wilayah pengelolaan perikanan merupakan kompleks, melibatkan pengguna, sumber, dan ekosistem, dan berbagai juga tingkat pemerintahan. Lalu pengelolaan WPP memerlukan platform multi pemangku kepentingan, dewan pengelolaan, sistem data yang kuat, dan juga alat pengelolaan yang beragam. Dan juga struktur kelembagaan berbasis WPP ini bertujuan untuk pengambilan keputusan yang inklusif, mencakup pemanfaatan, konservasi, monitoring data, dan pengawasan, penegakan hukum, dan juga penguatan sosial ekonomi komunitas. Oke, mungkin sekian beberapa materi yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah kelembagaan perikanan pada pertemuan 8 dengan tema kelembagaan dalam pembangunan perikanan atau KKP. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.